Sorry, tadi lupa matiin YouTube ternyata, jadi suaranya bocor. Oke. Pernah nggak kita berpikir atau kita merenungkan doa yang kita ucapkan itu adalah sebuah kata-kata formalitas atau memang sesuatu yang mengalir dari kedalaman hati kita? Apakah kata-kata yang keluar dalam doa kita itu adalah sebuah kata-kata formalitas yang telah kita format untuk waktu yang lama dalam hidup kita, dan menjadi sebuah kata-kata yang sebenarnya tidak memiliki makna bagi kita sendiri, tetapi kita merasa itu sudah berdoa. Bertahun-tahun kita membangun, kita hidup dalam kekristenan. Kita sudah terbiasa dengan berdoa. Tetapi karena bertahun-tahun itulah, saudara-saudara, kita jadi bisa kehilangan esensi dari berdoa. Esensi dari berdoa. Doa itu harusnya menjadi sesuatu yang mahal, menjadi sesuatu yang benar-benar mengalir dari kedalaman hati kita. Bukan sekedar, Tuhan aku mau makan, berkati makanan ini, amin. Tuhan aku mau makan, biarlah makanan ini menjadi kekuatan bagi kami, amin. Bukan. Atau Tuhan aku mau tidur, tolong jaga malam ini ya, aku takut setan, Tuhan, amin. Tuhan aku mau tidur ya, tutup bungkus aku dengan kuasa darah-Mu, amin. Tahu gak sih? Itu kan perkataan yang sering keluar saat kita berdoa. Yang sebenarnya, tanpa mengucapkan itu pun, Bapa pasti menjaga. Tanpa mengucapkan itu pun, Bapa pasti menjaga. Tidak perlu minta perlindungan, karena pasti Bapa menjaga dan melindungi. Karena Dia Bapa. Saya punya anak. Itu kalau malam nangis, sengatuk-ngatuknya saya bangun. Kecuali kalau udah parah banget ya, itu istri yang bangun. Orang tua yang pasti ada yang bangun. Tapi biasanya saya yang bangun. Jam 2, jam 1 langsung bangun. Tiba-tiba kan ngigo biasanya, karena bercanda terus kita kan ngigo, begitu nangis, saya samperin. Kalau ngigo malam-malam kecenderungannya muntah. Karena nangisnya berlebihan, ngigo. Tapi gak mau melek. Merem terus tapi nangis, disuruh melek gak mau. Merem terus, ya nangis terus. Ya gendong dia jam 1, jam setengah 2. Sekarang sih udah sangat jarang ya. Dulu ada beberapa saat sering begitu. Yang kecil biasanya kalau nangis mamanya yang ngurusin. Biasanya lebih ke mamanya, kalau yang gede lebih ke saya. Nah, kita orang tua gak mungkin gak jagain anak. Di sini kalau ada orang tua yang punya anak juga tahu kan, bagaimana kita menjaga dia dengan segenap yang kita miliki. Nah, termasuk Bapa di surga. Seakan-akan mau bilang, nak, aku pasti jagain kamu. Kamu gak usah berdoa untuk makananmu, pasti aku jagain, aku berkati kok. Asal kamu makannya benar, jangan makan babi terus. Makan lemak terus, ya aku mau berkati juga susah kalau makannya lemak terus. Usus lah, babat lah, dan segala macam santan-santanan. Ya oke, gak apa-apa kalau emang lagi makan itu. Tapi kalau keseringan dan kita berdoa minta kekuatan, ya gak bisa. Nah, Tuhan berkata, aku akan memberkatimu pasti kok. Itu aku Bapamu, kata Bapa. Bukan kata Allah Bapa kita. Aku akan memberkati kamu, menjagamu. Tapi yang aku harapkan adalah hidupmu yang berubah. Bukan kalimat doamu yang bagus. Tapi yang aku cari adalah hidupmu. Yang kutunggu adalah hidupmu yang berubah. Karena itu waktu kita berdoa seperti tadi, koneksi kita dengan Bapa itu harus nyambung senyambung-nyambungnya.
Kita nggak boleh mulai skip, kita mikirin udah jam segini nih. Tong tong tong, ada suara apa yang lewat pagi-pagi kan, bubur sumsum lah, atau bubur ayam depan rumah kita lah. Ting 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 ting. Wah, ada bubur nih. Itu harus kita jaga. Kenapa? Itu momen-momen kita benar-benar membangun koneksi kita dengan Tuhan. Itu momen yang mahal. Bukan berarti karena hal ini kita jadi berpikir kalau wah kalau gitu makan gak usah berdoa deh, tidur gak usah berdoa. Oh iya, bersyukurlah. Tapi bukan berarti kalau kita gak berdoa kita gak dijaga. Apalagi kalau kita jaga hidup kita tetap kudus dari hari ke hari. Aduh, kita tuh biji matanya Allah. Kita gak mungkin gak dijaga. Tetapi kita yang gak menjaga diri kita. Tetapi kita yang gak menjaga pikiran kita. Hati kita, motivasi, ego. Kita umbar, kita gak jaga, kita gak tutup semuanya itu. Kita umbar terus. Tuhan itu menjaga kita, tapi kita gak menjaga waktu yang Tuhan berikan. Tapi kita punya kalimat doa, yes kita punya. Tapi kita gak punya kalimat hidup yang benar. Kita hanya punya kalimat doa, bukan kalimat hidup. Tahu ya kalimat hidup ya? Hidup kita dari hari ke hari itu kalimat. Sebenarnya itu kalimat doa kita kepada Bapa. Hidup kita itu kalimat hidup, kalimat doa kita kepada Bapa. Bukan, Tuhan jagain Bapa, thank you buat makanan ini, berkati makanan ini, amin. Bukan. Seakan-akan itu mantra, supaya ini makanan selemak-lemaknya jadi sehat gitu. Seakan-akan itu kadang jadi mantra. Bukan. Hidup kita adalah kalimat doa. Itu yang harus kita naikkan terus kepada Bapa. Itu harus kita terus agungkan Bapa lewat hidup kita. Karena itu pasti kita mendengar ayat, pasti kita pernah mendengar ayat atau sering, baik apa yang kita makan ataupun minum, lakukan semua untuk kemuliaan Allah. Kenapa? Semuanya itu doa. Semuanya itu doa. Jangan sampai ternyata kita salah berdoa. Ini nanti sore kalau nggak salah saya di RYC ya, itu tentang doa yang salah. Karena sore jam 4. Jangan sampai salah berdoa. Kita suka menaikkan ucapan doa, ternyata itu untuk apa ya? Untuk kedagingan kita sendiri, untuk keinginan kita. Oh itu salah. Udah nggak usah doa buat keinginan kita. Bapak tahu kok. Tapi Bapak lebih ingin kita berubah. Bapak ingin kita berubah. Karena itu Pak Eras kan ada seri khotbah tentang doa Bapa kami ya, sebagai formula hidup. Kan Pak Eras yang katakan begitu. Doa Bapa kami itu adalah bukan doa semata-mata, bukan kalimat doa, tetapi formula hidup. Bapa kami yang di dalam surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Itu semua formula hidup. Cukupkan kami makan pada hari ini, jauhkan kami daripada yang jahat, bla bla. Itu formula hidup, bukan kalimat doa. Dan kalau hidup kita benar, berjalan dengan Bapa, kita menjaga perasaannya, menjaga kekudusannya. Doa kita adalah doa Bapa kami. Doa kita adalah doa Bapa kami. Mari kita belajar memiliki kehidupan berdoa. Bukan memiliki kalimat doa, kehidupan berdoa. Setelah amin, kita nanti sebentar lagi kita amin doa pagi ini. Sadari, aku berdoa setiap saat. Aku berdoa setiap saat. Kita keluar cari makan pagi, nasi uduk lah misalnya. Cari, tadi apa sih pagi-pagi biasanya? Ya ada bubur, ayam, mungkin kita sering makan pagi-pagi. Atau kita pergi ke satu tempat untuk bekerja. Aku berdoa. Aku berdoa. Kita siang mungkin ada waktu kosong, kita buka YouTube, kita browsing, kita mungkin maybe ada nonton Netflix lah, nonton film Korea misalnya. Aku berdoa. Emangnya bisa berdoa sambil nonton Korea? Ya masalah nonton Korea buat kalian berdoa nggak?
Masa nonton Korea membuat hidup kita bertumbuh nggak? Membangun koneksi kita dengan Bapak nggak? Saya nggak bilang nonton Korea pun salah ya, saya nggak bilang itu. Tapi tanya, Bapak, aku mau nonton masalah nggak? Atau mungkin berdoa dulu aja. Habis berdoa 10-15 menit kamu nonton lah, nggak apa-apa. Oh bisa loh. Tapi kalau kita nonton terus dari pagi ke malam, ngejar season, wah ini season baru nih, film baru kan, season baru keluar, kita hajar dari pagi ke sore. Saya yakin hidupnya nggak berdoa, yakin banget. Itu nggak ketemu Bapak hidupnya, itu ketemu jongkok. Bukan ketemu Bapak itu ketemu artis Korea. Itu Tuhanmu saat itu. Saat begini kita merasa Bapa di surga adalah Allah kami. Tapi saat kita nonton seharian, artis Korea itulah Allah kita. Kenapa? Kita berdoa hidup kita untuk nonton dia kok. Kita gak mikirin perasaan Allah yang, aduh nak kamu nonton terus. Kita gak mikirin. Yang penting filmnya kelar aja dulu. Sedih kan kalau begitu. Kalau jadi Bapak gimana rasanya? Jadi yuk, saudara-saudara, teman-teman sekalian, ayo kita berubah. Ayo kita berubah. Ayo berubah. Bangun kehidupan doa kita dengan benar. Nanti Selasa jam 9 kita berdoa lagi. Ada night prayer lagi jam 9 malam. Nanti linknya di kolom chat udah ada. Home night prayer Selasa jam 9 malam. Itu nanti akan di sosial media kita ataupun di grup home masing-masing. Bagi yang nggak di home, bisa lihat Instagramnya Rehoboth Youth. Itu ada home night prayer jam 9. Kemudian nanti jam 10, 18 September, Sabtu depan, ada My Dearest Parents. Itu home ladies. Itu buat para kaum Hawa. Kaum Adam bagaimana? Ya udah nanti Adam kita bikin pertemuannya sendiri ya. Buat Hawa dulu ya. Tuh, My Dearest Parents, kemudian Youth Night Prayer. Selasa tuh, meeting ID-nya udah ada tuh kan, bisa capture atau mau catat, that's okay. Terus yang terakhir, the last but not least, Warrior Conference, Things Above, Sabtu 16 Oktober, save tanggal ini. Ini pembicaranya banyak banget, kalian pasti mungkin lihat brosurnya, itu ada Pak Eras, ada Bu Esther, ada Pak Wiknyo, ada saya juga, ada Koreza, ada Reza, ada Michelle Permadi, ada Cisandra, ada Grand, ada Adit, ada Kapingkan. Itu semua kita akan mengisi di Warrior Conference. Begitu ya, itu akan kita isi di Warrior Conference. Nah, ini dia nih brosurnya, saudara-saudara, teman-teman. Dan yang satu lagi saya lupa, ini ada link lagu. Bisa download lagu-lagu saya gratis lewat, kalian bisa scan. Itu bukan scan buat ngisi persembahan ya, atau buat bayar minuman ya, bukan ya. Itu scan buat download ya. Itu bukan QRIS, bukan Shopee Pay, bukan GoPay, bukan GrabPay, no. Itu buat download lagu. Atau kalian bisa ketik bit.ly/Stephen Erastus. Lagu-lagu Pak Eras juga kita lagi buat. Hopefully minggu depan, linknya udah ada. Semua lagu Pak Eras. Oke. Thank you sekali lagi untuk kehadirannya, teman-teman. Sabtu kita ketemu 2 minggu lagi ya. Suka banyak banget yang nanya, kok kapan lagi Sabtu? Sabtu 2 minggu lagi. Jadi di mana ada Warrior, Sabtunya ada doa. Begitu jadi jadwalnya. Di mana Senin Warrior, Sabtunya doa. Tapi Senin gak ada Warrior, Selasanya berdoa. Begitu ya, kita akan berjalan seperti itu. Kenapa nggak tiap minggu? Nah, berjalan begitu dulu aja nggak apa-apa. Karena kan ada doa pagi sama Pak Eras juga. Jadi kita bisa ikut Pak Eras juga. Oke, mari yuk semua kita berdoa yuk mengakhiri pertemuan kita. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa, terima
Terima kasih untuk kesempatan yang indah. Kami masih dipercayakan kebenaran yang indah. Dipercayakan kebenaran-Mu yang mahal yang menuntun kami. Dan mengingatkan kami bahwa hidup kami adalah doa. Hidup kami adalah kalimat doa yang kami naikkan kepadamu dari detik demi detik. Terima kasih ya Bapakku. Dan kami menyerahkan hari ini dalam tangan-Mu. Kami mau belajar gak doa macam-macam ya Bapak. Karena kami tahu Kau menjaga kami. Dan sekarang gantian kami yang menjaga diri kami. Terima kasih Bapak. Dalam nama-Mu kami semua berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin. Oke, selamat menjalani kehidupan kita dari Sabtu. God bless semuanya. Dadah, take care, take care, take care. Thank you, thank you. Take care semuanya. Seperti biasa teman kalian